Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Megawati Purwaningrum, CGP Angkatan 7 dari Kabupaten Banyumas. Kali ini, Jurnal Refleksi Modul 3.3 Pengelolaan Program yang Berdampak Positif pada Murid. Model refleksi yang digunakan menggunakan DIL. Model ini dikembangkan oleh Ash and Clayton pada tahun 2009. Untuk membuat refleksi model ini, yang saya lakukan tahapannya meliputi 1. Description. Deskripsikan pengalaman yang dialami dengan menceritakan unsur 5W plus 1H. Apa, siapa, gimana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Kemudian, examination. Analisis pengalaman tersebut dengan membandingkannya terhadap tujuan atau rencana yang telah dibuat sebelumnya. Kemudian, yang ketiga, articulation of learning. Jelaskan hal yang dipelajari dan rencana yang digunakan untuk perbaikan di masa yang akan datang. Pada tahap description, modul 3.3 merupakan modul terakhir pada program pendidikan guru penggerak. Pada modul ini, calon guru penggerak mempelajari tentang program yang berdampak positif pada murid. Moda pembelajaran daring menggunakan LMS seperti pada modul sebelumnya, diawali dengan pengantar modul yang berisi penjelasan materi secara garis besar, kemudian dilanjutkan refleksi mulai dari diri. CGP menjawab beberapa pertanyaan pemantik terkait modul pengembangan program yang berdampak positif pada murid. Masih pada tahap description, setelah melakukan refleksi diri melalui kegiatan mulai dari diri, CGP mempelajari materi dengan eksplorasi konsep. Berbagai video, artikel disajikan dalam menyajikan materi yang dapat dipelajari secara mandiri oleh CGP. Materi yang ada di sesi eksplorasi konsep diantaranya kepemimpinan murid atau student agency dan kaitannya dengan profil pelajar Pancasila. Suara atau voice, pilihan. Pada tahap examination, setelah mempelajari materi dan melakukan refleksi diri, CGP memahami bahwa apa yang dilakukan selama ini juga bertujuan mengembangkan budaya positif. Hanya strateginya belum menumbuh kembangkan potensi murid secara optimal. Upaya sekolah dalam menumbuh kembangkan budaya positif dan potensi kepemimpinan masih belum terarah jelas. Keberpihakan pada murid belum dimaksimalkan, karena tujuan yang ingin dicapai semata-mata untuk sekolah, bukan untuk murid. Setelah itu, upaya penentuan program juga tidak melibatkan suara, pilihan, dan kepemimpinan murid. Kepemilikan murid. Hal ini tentu menjadi sebuah wawasan baru bagi CGP untuk dapat mengembangkan program yang berdampak positif pada murid. Masih di tahap examination, murid bukan lagi diibaratkan kertas kosong yang harus diisi dengan program guru. Namun, murid merupakan mitra yang bisa dirangkul untuk menyusun dan melaksanakan program. Akan lebih baik dan berdampak lagi jika guru hanya memfasilitasi, muridlah yang memberikan ide terkait program. Memilih program yang paling reliable dilaksanakan di sekolah. Murid belajar menganalisis potensi aset di sekitarnya, dan dengan sendirinya akan tumbuh rasa kepemilikan dan tanggung jawab terhadap program tersebut. Tahapan yang ketiga, articulation of learning. Berdasarkan materi yang dipelajari, program-program yang disusun hendaknya tidak lepas dari ruh utama pendidikan, yaitu untuk menuntun murid mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan sesuai dengan kodratnya. Penyusunan program yang dipelajari pada modul 3.3 juga menggunakan teknik Bagja seperti modul sebelumnya. Melalui penyusunan Bagja pada program yang direncanakan, program akan lebih mudah tercapai karena lebih jelas arah dan tujuannya. Dalam modul 3.3, CGP mempelajari tentang kepemimpinan murid. Bagaimana menyusun program yang menumbuh kembangkan kepemimpinan murid. Albert Bandura dalam artikelnya Toward a Psychology of Human Agency tahun 2006 mengatakan bahwa menjadi seorang agen atau seorang yang memiliki agensi berarti orang tersebut secara sengaja mempengaruhi fungsi dan keadaan hidup dirinya. Dalam pandangan ini, pengaruh pribadi merupakan bagian dari struktur kausal. Orang-orang sebenarnya dapat mengatur diri sendiri, bersikap proaktif, meregulasi diri sendiri,
dan merefleksikan diri. Mereka bukan hanya dapat menjadi penonton dari perilaku mereka sendiri, tetapi adalah kontributor untuk keadaan hidup mereka sendiri. Saat murid menjadi pemimpin dalam proses pembelajaran mereka sendiri, atau kita katakan murid menjadi agensi, maka mereka sebenarnya memiliki suara atau voice, pilihan atau choice, dan kepemimpinan atau ownership dalam proses pembelajaran mereka. Lewat suara, pilihan, dan kepemilikan inilah, murid kemudian mengembangkan kapasitas dirinya menjadi seorang pemilik bagi proses belajarnya sendiri. Tugas kita sebagai guru sebenarnya hanya menyediakan lingkungan yang menumbuhkan budaya di mana murid memiliki suara, pilihan, dan kepemilikan dalam apa yang mereka pikirkan, niat yang mereka tetapkan, bagaimana mereka melaksanakan niat mereka, dan bagaimana mereka merefleksikan tindakan mereka. Masih dalam articulation of learning, ada beberapa karakteristik lingkungan yang menumbuh kembangkan kepemimpinan murid. Lingkungan yang menumbuh kembangkan kepemimpinan murid adalah lingkungan di mana guru, sekolah, orang tua, dan komunitas secara sadar mengembangkan well-being atau kesejahteraan diri murid-muridnya secara optimal. Karakteristik lingkungan yang menumbuh kembangkan kepemimpinan murid antara lain lingkungan yang menggunakan pola pikir positif dan merasakan emosi yang positif, mengembangkan keterampilan berinteraksi sosial, melatih keterampilan yang dibutuhkan, melatih murid untuk menerima dan memahami kekuatan, membuka wawasan murid agar dapat menentukan dan menindaklanjuti tujuan, harapan, ataupun mimpi, menempatkan murid sedemikian rupa sehingga terlibat aktif dan menumbuhkan daya lenting dan sikap yang tangguh. Sebagai pusat dari proses pendidikan, murid berada dalam lintas komunitas. Mereka dapat berada sekaligus pada komunitas keluarga, komunitas kelas dan antar kelas, komunitas sekolah, komunitas sekitar sekolah, dan komunitas yang lebih luas. Komunitas-komunitas tersebut merupakan aset sosial yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas program atau kegiatan pembelajaran di sekolah, termasuk dalam menumbuh kembangkan kepemimpinan murid. Rencana perbaikan di masa mendatang. Rencana di masa mendatang adalah ingin lebih banyak menyusun, mendiskusikan, dan melaksanakan program yang menumbuh kembangkan kepemimpinan murid, lebih mendengarkan voice dan choice murid untuk dapat melaksanakan kegiatan sesuai dengan kebutuhan, keinginan, dan kenyamanan mereka sehingga menumbuhkan kepemimpinan, kepemilikan, dan tanggung jawab. Terima kasih, demikian Jurnal Refleksi Dwi Mingguan Modul 3.3. Terima kasih, terus bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.